metode dakwah itu memang harus memakai ilmu. Yang kedua, pakai adab. Ilmu tanpa adab juga akan direndahkan. Kasusnya Gus Miftah karena ada penjual es kan begitu, Ya. sedang berdagang. Uh-uh. Dia juga beribadah kalau kita mengacu pada bentuk apapun yang digunakan untuk beribadah, entah kui dakwah, entah kui sholat, entah kui dodolan, itu kan ibadah juga. Dan kemudian kalau kita melihat kesalahan-kesalahan yang lain, kontradiksi ataupun istilahnya pandangan-pandangan negatif Gus Miftah tidak hanya sekedar tentang tata krama dia dalam berdakwah, bahkan glorifikasi dan penggunaan political wahyu. Dia seringkali menyebutkan bahwa dia keturunan dari Tegasari dan sebagainya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat lelaku budaya. Pada malam hari ini kita on air kembali, kita rekaman kembali ngonten setelah beberapa saat kita terkendala dengan pilkada politik, rapopo lah. Ya, asalkan tetap akur, nah gitu. Tetap akur kalah menang ya, yang penting ya tetap akur. Daripada kalah nesu-nesu kan ya. Ya itu yang belum menuju kedewasaan berpolitik. Dan pada malam hari ini kita tetap single dengan Kang Sawir. Selamat malam Kang Sawir. Selamat malam. Sehat-sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana jago ini menang kok kalah? Saya tidak pernah memasang jago. Oh, babon tok ya dipasang ya. Iya. Betul ini. Kalau pengen untung ya pasangannya babon, bukan memasang jago. Jago hanya untuk sebagai pemacak saja ya. Iya. Oke, kalau bisnis itu. Tapi hitungannya kalau misalkan kita pasang babon, satu jago bisa hasilkan bisa disandingkan dengan 4 atau 5 babon. Nah, itu untuk para peternak atau seniman-seniman adu jago. Dan Kang Sawir, pada malam hari ini kita coba untuk mengulik dan istilahnya kita akan mengupas isu-isu yang ngetren saat ini tentang beberapa metode-metode dakwah dari pergeseran waktu ke waktu. Misalkan dari dulu zaman era-eranya Wali Songo, dakwah untuk menyebarkan satu agama Islam di bumi Nusantara ini, mereka atau beliau-beliau para wali itu lebih mengutamakan tentang metode dakwah melalui budaya, pendekatan kepada masyarakat yang waktu itu masih awam, belum mengenal sama sekali tentang apa itu Islam, atau belum pernah mendengar namanya Islam. Para wali itu memperkenalkan Islam itu dengan budaya, masuk secara halus tanpa ada kekerasan. Nah, makanya dulu kan ada isu-isu bahwa Raden Patah itu memberontak kepada orang tuanya sendiri lah, itu terbantahkan dengan adanya metode dakwahnya para wali. Orang mungkin Raden Patah di Demak itu berkhianat atau membangkang kepada orang tuanya sendiri. Apakah enggak muslim? Apakah metode seperti itu tidak dicerminkan atau tidak diajarkan oleh para wali? Dan ternyata metode dakwah dari para wali itu sampai mengakar. Artinya memberi pelajaran, memberi pengajaran kepada warga atau masyarakat Jawa khususnya para wali Songo itu dengan metode memberi contoh, masuk melalui akar budaya. Nah, fenomena-fenomena seperti itu kan dulu memang nyakot atau mencengkram begitu kuat di warga.
di masyarakat Jawa yang masih awam. Artinya syahadat tetap syahadat, ataupun perilaku orang Jawa dulu itu setelah dimasuki dengan Islam ternyata tidak ada yang bertentangan. Nah, ngoten niku lho. Nah, mulai waktu zaman Wali Songo dulu kan memang seperti itu metodenya. Terus bergesernya waktu setelah era-era setelah Wali Songo, mungkin perluasan politik, budaya dan lain sebagainya, generasi ke generasi sampai saat ini ada pergeseran ternyata nih. Pripun Kang sampai untuk menyikapi ataupun dengan yang isu-isu yang sekarang ini lagi rame nih. Nggih, ngapunten. Jadi kalau kita mau memahami pergeseran metode dakwah, tentunya kita juga harus bisa memahami karakter budaya, karakter sosial. Belum lagi kita juga harus memahami karakter praktek spiritual. Ini hal yang harus kita pahami supaya apa-apa yang mau kita sampaikan yang merupakan adalah nilai-nilai keagamaan, yang mana masyarakat itu tentunya ketika kita menyiapkan sesuatu bisa jadi mereka sudah memiliki sistem religi sendiri, sehingga perlu yang namanya pendekatan-pendekatan psikologis juga, pendekatan sosialnya, budayanya, bahkan tradisinya. Saya jadi ingat dulu cerita pernah ada sebuah momen di mana orang berhaji di Jawa itu tidak langsung dihajikan ke Mekah, tetapi ke Merapi dulu. Karena apa? Bayangkan orang Jawa dulu dengan sistem religinya Hindu Buddha, yo gundul, yo nggae selempang kain, yo nggae kuning kalau tidak salah dulu, kuning. Terus kemudian juga ada air suci. Kemudian yang dijadikan tempat ibadah juga batu, kan begitu. Bayangkan ketika kita haji, bukankah yang kita hadapi juga batu juga? Betul. Bukankah di dalam berhaji kita juga hanya menggunakan selempang kain, walaupun warnanya berbeda? Bukankah di rukun berhaji pun juga ada peristiwa potong rambut, dipelontos, tahlul. Belum lagi minum air zam-zam. Di sini juga ada air suci juga. Ada. Nah, sehingga ketika masyarakat dikenalkan agama Islam, apa bedane sih kok gawa karo sing tak lakoni, kan begitu. Makanya perlu metode, walaupun mungkin pada saat itu kalau udah viral dianggap itu bid'ah juga. Haji kok nang nggone Merapi, ngubungi Gunung Merapi, sholat Jumat ping 41 di daerah Gunung Merapi itu. Iya. Ini kan hal sebenarnya oleh para wali dicarikan cara supaya Islam bisa diterima dengan cara yang benar. Tapi metode-metode yang baik. Jadi kebenaran disampaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak kemudian kebenaran disampaikan dengan cara vulgar, dengan cara mentah. Makanya larangan halal haram gitu aja nggih. Tidak sekedar itu. Kalau kita langsung katakan halal haram, lah kowe iki sapa teko-teko ngelarang aku, kan begitu. Nah, ini makanya kenapa para wali pun juga mencarikan solusi itu. Bahkan kalau kita mengkaji di Ponorogo sendiri, sejarahnya kan para wali tidak bisa masuk ke Ponorogo. Diperlukan orang lain yang memahami bagaimana karakteristik orang Ponorogo. Kultur budaya seperti apa. Wong abangan beranang senengane ngototan begitu. Kalau menang ngotot. Nah, makanya diperlukan seorang Bathara Katong. Bagaimana nama Joko Piturun kemudian dialihkan nama menjadi Bathara Katong. Bathara sing katong. Katong itu ya kosong, ya isi, ya wungkul. Bathara kotong. Kotong. Seolah kotong, tapi sebenarnya kan dia ada ruang yang sangat besar di situ. Makanya kalau kita melihat isu hari ini yang lagi viral, anggaplah ya yang lagi viral hari ini kan Gus Miftah. Nah, ini kan nyebut merek ini. ini kita menggunakan momentum yang lagi viral gitu kan. Enggak apa-apa. Tadi saya menggunakan Bathara Katong, saya menggunakan ini kan supaya akan lebih mudah masyarakat memahami. Bagaimana metode yang digunakan dia itu pada akhirnya memunculkan konflik. Karena ada rasa ketidakberterimaan masyarakat secara kolektif gitu kan. Oh iya, betul. Bahwa cara dia, kemudian muatan yang dipakai itu kurang bisa diterima secara adab orang Jawa. Tata kesopanan atau tata krama.
Bahkan kalau kita mengkaji lebih dalam di Islam pun juga dijelaskan bahwa bagaimana berucap itu berhadapan dengan satu orang dengan banyak orang kan perlu ada pembedaan. Yeah. Nah di Jawa pun juga ada tata krama itu. Ketika guyon dengan satu orang, kita paham dengan orang tersebut guyon dengan model apapun, selama tidak melanggar prinsip-prinsip keagamaan ataupun prinsip-prinsip ketauhidan kan tidak jadi masalah. Iya, betul. Tapi berbeda ketika kita berhadapan dengan lebih dari satu orang, yang salah satu atau banyak orang itu tidak paham karakter kita dan karakter si yang ngajak diguyon. Apalagi dikonsumsi publik kan begitu. Ini jadi persoalan. Makanya kenapa hari ini Gus Miftah menjadi viral dengan gaya dakwahnya. Walaupun dulu kalau kita melihat sejarah dia di diskotik kan baik-baik saja, ngomong lonte pun biasa toh. Tapi berbeda ketika dia di panggung berhadapan dengan masyarakat luas. Mau tidak mau dia harus bisa bagaimana mengalihkan gaya bahasanya, kan begitu. Ini yang tidak dipahami oleh dia, kan seperti itu. Oh iya, saya ingat akhlak dalam tanda kutip adab itu lebih mulia, lebih diunggulkan daripada ilmu. Orang berilmu kalau nggak berakhlak sama saja, nggak ada gunanya. Tapi orang bisa dinilai bobotnya itu dari adab atau akhlaknya. Nah ini ketika dia menyampaikan dengan metode yang baik, sesuai dengan apa yang dia hadapi saat ini, istilahnya jamaahnya, tempatnya, mungkin dia istilahnya ya akan lebih menekankan pada sisi akhlaknya, adabnya, ngoten nggih. Kita ngambil contoh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Oh iya, aduh berarti. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim harus berlawanan dengan orang tuanya. Apakah beliau langsung kemudian memenggal kepala orang tuanya? Oh, betul. Kan tidak. Pada secara keilmuan agama jenenge Nabi kan mesti wungkul tuh. Mesti penuh, mesti paripurna. Apa sih mesti benar, cuman ketika menyampaikan kepada siapa harus memilih dengan cara bagaimana, bahasanya bagaimana. Dengan Nabi Muhammad begitu. Kalau kita melihat bagaimana Nabi Muhammad dengan paman-pamannya, bukankah juga berlawanan secara ini? Secara akidah. Iya. Tapi apakah beliau memerangi langsung kan tidak juga? Betul. Nah, artinya apa? Ada adab yang digunakan dalam penyampaian. Walaupun apa yang disampaikan itu benar. Contoh misal saya berhadapan dengan ini. Jangan tahu karakter saya asli, kesalahan sehari saya. Misuh biasa. Oh ya. Tapi bagaimana saya harus ketika berhadapan dengan banyak orang memilih saya berhadapan dengan siapa? Apakah bahasa saya yang keseharian gampang misuh itu saya munculkan ketika saya pegang mic ada di podium atau di hadapan orang yang belum saya pahami sama sekali. Berbeda ketika ini menggunakan cerita kelampauan keseharian saya, tidak langsung menggunakan objek ataupun subjek yang ada. Kasusnya Gus Miftah karena ada penjual es kan begitu, sedang berdagang. Dia juga beribadah kalau kita mengacu pada bentuk apapun yang digunakan untuk beribadah, entah kui dakwah, entah kui sholat, entah kui dodolan, itu kan ibadah juga. Sama-sama ibadah. Sama-sama ibadahnya. Diniatkan juga. Nah, ketika sudut pandang yang digunakan untuk mengkaji tindakan itu, sudah melakukan kesalahan fatal di situ. Seperti itu. Berarti kan tidak menggunakan adab bagaimana berkomunikasi, bagaimana guyonan ya. Nah, seperti itu. Kalau di Jawa ada istilahnya papan empan. Nah, niku. Papan empan. Nah, empan papan. Papan itu tempat. Empan itu kapan harus disampaikan. Nah, ngoten. Tapi secara keilmuan Gus Miftah menyampaikan apa yang dia sampaikan itu seakan-akan berlawanan dengan kondisi di lapangan. Aku yang malah menyebut merkip ya gimana? Apa kita menggunakan ini ya? Oh iya, istilahnya Gus Miftah dijadikan sebagai apa nggih? Percontohan gitu aja, sama hanya kita menyebut Bathara Katong, menyebut Kanjeng Nabi, menyebut siapapun lah gitu. Cuman yang saat ini lagi viral memang ya si Gus Miftah itu sendiri. Jadi kita tidak sedang menghakimi atau mengklaim dan disklaim ya, tapi kita menggunakan contoh kasus untuk memahami perubahan budaya ataupun fluktuasi budaya lah, bukan perubahan, fluktuasi budaya. Fluktuasi budaya.
Ya, tolong dicatat ya, ini bukan menghakimi loh, nggih. Nah, nanti ada pembelintiran dah. Oke, lanjut. Lagi-lagi kita juga harus juga memahami, dan memang kebetulan si A ini kan gampang gak jeneng. Si A ini itu banyak kontroversi yang muncul di di permukaan. Mulai dari cara, kemudian mulai dari muatan-muatan. Ini kan ketika seseorang berhadapan dengan siapapun, kalau guru berhadapan dengan murid, paling dengan murid itu saja. Berbeda seorang dai itu berhadapan dengan masyarakat yang luas. Berbeda kiai kampung, dia hanya duduk di kampungnya, berhadapan dengan masyarakat yang sudah setiap hari bertemu. Kalau dai, ketika dia berada di panggung, di mana tempat, itu kan berbeda. Makanya ini menjadi pelajaran bagi siapapun. Bahkan saya sendiri ketika saya berhadapan dengan kamera begini, saya pun harus bisa menerapkan empan papan tadi. Bagaimana ngempan nih? Bagaimana pipa rokok ini saya gunakan untuk apa? Apakah pantas pipa rokok ini saya gunakan di Nyun Sewu, di toilet? Akan kerepotan kita pegang gitu. Ketika pipa rokok ini saya gunakan di tempat rapat, kira-kira lebih pas malah. Tidak di toilet atau di atas tempat kita duduk dengan menggunakan sofa-sofa. Karena sangat mungkin pipa rokok ini kita akan dengan biasanya langsung begini. Akan mengotori. Kan kenapa? Karakteristik megang pipa dengan megang rokoknya langsung. Ini berbeda perlakuannya. Kalau rokok biasanya langsung rasa anget. Buang. Kalau di pipa kan enggak, pegang terus terasa. Tiba-tiba latunya jatuh. Oke. Iya, betul. Jadi istilahnya apa yang kita saksikan saat ini, apa yang kita lihat dengan fenomena yang begitu viral dari kasusnya satu dai, otomatis sebagai pembelajaran untuk dai-dai yang masih dalam taraf dia meniti karir menjadi dai. Nah, seperti halnya ada programnya pemerintah dulu itu ada semacam sertifikasi dai. Nah, itu antara pro dan kontra ya. Padahal di pondok pesantren itu kita disiapkan santri-santrinya nanti setelah lulus, misalkan kalau di pesantren yang salaf itu ada izin dari kiainya, kamu sudah siap terjun ke masyarakat tanpa ada embel-embel sertifikasi. Nah, itu ada istilahnya iki dai plat merah atau dai plat hitam niku. Menurut jenengan dengan kasus seperti itu mungkinkah nanti apa yang kita sampaikan di khalayak yang untuk konsumsi publik itu kita harus punya ini sertifikatnya. Kita sudah berhak untuk menyampaikan keilmuan. Seperti itu. Oke, saya mencoba untuk tidak langsung ke pokok ini, tapi saya menggunakan pendekatan yang agak panjang. Bagaimana dulu seorang mahasiswa kuliah di IKIP itu pasti nanti lulusnya akan menjadi guru. Bagaimana seorang mahasiswa kuliah di kedokteran pasti nanti keluar atau lulus jadi dokter. Tetapi prakteknya semakin hari karena banyaknya lulusan sehingga tidak tertampung menjadi guru semua atau menjadi dokter semua. Sehingga pemerintah hadir untuk memberikan sebuah standar siapa yang bisa menjadi guru dan siapa bisa menjadi dokter. Tetapi lagi-lagi sistem tidak didukung dengan SDM. SDM di dalam hal ini adalah baik pengetahuannya maupun kejujurannya, mentalnya juga. Sehingga ketika sertifikasi yang digunakan ukuran-ukuran angka saja, tidak melihat hal yang lain. Apakah si A ini secara karakter cukup untuk menjadi guru, cukup menjadi dokter, cukup menjadi kiai ataupun dai? Ini tidak didukung ke sana. Yang jelas portofolionya cukup ada, dia pernah menjadi guru sekian waktu, dia bisa praktek kedokteran sekian waktu, dia bisa praktek berdakwah sekian waktu. Dengan ketenarannya dia dari panggung ke panggung. Ini portofolio ini hanya digunakan untuk ukuran hanya portofolio itu. Tidak mengukur yang namanya adab tadi. Karena adab itu tidak pernah bisa kita angkakan.
Nggak bisa. Kalau kita bicara sertifikasi, yang gunakan angka untuk perhitungan itu. Grafiknya kena itu Ya, kalau misalkan itu adab. Makanya kenapa kalau kita bicara apakah sertifikasi itu baik, konsepnya baik, prakteknya ini yang perlu kita dampingi terus atau kita kawal terus, kan begitu. Ya betul. Misalkan di Kemenag lah istilahnya membuat standar untuk dai-dai yang siap diterjunkan di masyarakat, misalkan ini standarnya begini: penguasaan tentang ilmu hadis, penguasaan tentang baca Al-Quran, penguasaan tentang keilmuan misalnya fikih dan lain sebagainya, ilmu alat dan lain sebagainya. Tapi penyampaian ketika masyarakat satu daerah di satu tempat dengan yang lain belum tentu metodenya sama. Lah, mungkin nanti kalau misalkan seperti halnya Gus Miftah kemarin, ketika dia penyampaiannya misalkan di Ponorogo yang masyarakatnya sering guyon, pisu-pisuan dan lain sebagainya, ya enggak apa-apa. Tapi waktu itu juga penyampaiannya di daerah sing secara kultur wongnya halusan. Padahal ya beliaunya sendiri juga berada di daerah seperti itu. Nah, itu secara personal antara dai dan jamaahnya ngomong ke ucapan yang memang tidak pas untuk khalayak di sana gitu loh, kayak di sana. Dan itu kan beda-beda tempat, beda-beda standar praktek di lapangan. Portofolio otomatis sudah ora kanggo, ndak kepake. Ngoten iki. Bahkan kalau mencoba untuk agak maju sedikit, kalau kita bicara masalah tadi bagaimana penerapan pribadi kepada mana ataupun siji desa mawa cara, siji kutha mawa tata, kan begitu. Artinya dalam hal ini si Gus Miftah tidak menerapkan ajaran Jawa itu. Oke. Dan kemudian kalau kita melihat kesalahan-kesalahan yang lain, kontradiksi ataupun pandangan-pandangan negatif Gus Miftah tidak hanya sekedar tentang tata krama dia dalam berdakwah, bahkan glorifikasi dan penggunaan political wahyu. Dia seringkali menyebutkan bahwa dia keturunan dari Tegasari dan sebagainya itu. Jadi kalau dulu mungkin bisa dipraktekkan dengan penuguhan political wahyu supaya mudah diterima masyarakat. Aku sih keturunan Raja Brawijaya. Karena tidak banyak data yang terungkap, kan begitu. Hari ini banyaknya literasi, banyaknya orang yang mau bersaksi, kebebasan bersuara, kan begitu. Sehingga apa yang dilakukan dalam political wahyu dia, dalam glorifikasi dirinya, itu akan terbantahkan. Walaupun dulu belum bisa diterima karena belum adanya viral kesalahan dia. Hari ini dengan keviralan kesalahan dia, semua kesalahan di belakang terungkap semua, kan mulai begitu. Dikoreksi semuanya. Iya. Mulai dari nama, silsilah dan lain sebagainya. Betul. Keilmuannya dia mendapatkan dari mana, nasabnya, terus sanad keilmuannya juga. Ya dikoreksi semua. Jadi netizen ini bisa jadi yang menghakimi sebetulnya ya masyarakat umum yang di situ juga ada netizennya. Jadi netizen punya republik sendiri ya, republik netizen. Seperti itu kan. Bahkan kalau kita melihat hukum sosial, saya lupa siapa ini ya, tokoh penyampai ini, hukum sosial, 1000 kali kita membuat kebaikan, akan runtuh sekali kita membuat kejelekan. Nah itu kalau di Jawa, di Indonesia sendiri ada apa itu? Rusak titik sebelanga itu. Rusak susu ya. Sebelanga karena satu titik nila. Oh iya, ya itu. Seperti itulah. Satu titik nila merusak susu sebelanga. Bukan sebelahnya. Oh sebelahnya. Ya sebelanga itu sak gentrong. Iya. Nah seperti itu, hanya karena satu noda apa yang dia sampaikan ketika itu mungkin kan jadi pemicu gitu. Iya, karena itu tadi hukum sosial dimanapun ketika kita melakukan satu titik yang kelihatan, ketika yang jatuh itu tidak kelihatan kan tidak rusak. Iya. Karena yang jatuh yang menetes itu kelihatan, sehingga merusak. Karena apa? Terlalu kontras. Warna hitam ini kalau kejatuhan kotoran hitam kan tidak kelihatan. Nggak kelihatan. Warna putih ini ketika kejatuhan warna hitam kan kelihatan banget. Pasti langsung nampak. Makanya itu kebetulan timingnya dia berada di masyarakat yang halus banget. Dia menggunakan itu goblok. Di dalam masyarakat ini sebuah bentuk penghakiman yang sangat fatal.
Tapi berbeda ketika goblok itu diungkapkan nanggone mungkin Ya, Surabaya, Jawa Timuran Ponorogo, lah. ya Jawa Timur Iya. biasa kan Biasa. begitu. Cuk gitu. Iya. Ini contoh. Kalau Contoh. di Surabaya cuk itu bukan miso, bukan Ya, makian. enggak, ya. Nah, seperti itu. Nah, iya. Untungnya ya di sana gitu. Dan mungkin sebagai pembelajaran untuk para dai-dai yang lainnya, metode dakwah, mungkinkah nanti kita juga akan kembali lagi ke eranya Wali Songo untuk mendakwah lagi? Kan juga ada misalnya semacam degradasi masyarakat kita untuk memahami apa itu ilmu agama. Jenenge wong ngaji ya secara umum, pengajian umum, mendapat ilmu ya secara umum, gratisan wisan dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkinkah nanti kita juga akan kembali ke eranya situ? Kalau saya mencoba untuk menjawabnya dengan menggunakan jawaban siklus. Bukankah teori siklus budaya itu selalu ada? Betul. Siklus tren. Ya, Nah, dulu kita menggunakan belangkon sing atas jenengan pakai itu. oh iya betul. Sekian waktu pernah tidak disukai banyak orang. Ganti laken, Oh ganti iya. kopiah, Ah. kemudian belum lagi ganti yang macam-macam. Ada hari ini belangkon disukai lagi, Oh, trennya kembali lagi. tren lagi, kan begitu. Mm-mm. Artinya apa? Metode dakwah pun sangat mungkin hari ini sudah perlu melakukan perubahan. Seperti itu. Oke. Jadi sebagai pembelajaran saja bahwa metode dakwah itu memang harus memakai ilmu. Yang kedua, pakai adab. Ilmu tanpa adab juga akan direndahkan. Kalau adab tanpa ilmu, seperti hanya kata Gus Dur, sebaik apapun orang tidak akan pernah menanyakan agamamu. Tapi tunjukkanlah agamamu dengan beradab atau berakhlak yang baik. Pak, insya Allah apa yang kita sampaikan pada malam hari ini mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Kang Sawir, waktu kita terbatas, sudah di kode ada jari belakang. Ada hitungan begini. Ya, terima kasih untuk semuanya telah bergabung. Tetap bergabung dengan channel kami di Lelaku Budaya. Support panjenengan sedaya yang kita harapkan. Jangan lupa like, share, dan komen. Seperti biasanya dari saya Kang Sawir, mohon maaf ada kekurangan dan kelebihannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.